Sobat Islampedia, bayangkan di akhir zaman ketika dunia sedang porak-poranda dengan peperangan dan kekalutan, pemimpin-pemimpin tidak adil dan zolim menguasai penduduk bumi, hingga kekeringan dan kesulitan pangan menyelimuti manusia. Kelak akan datang pasukan berpanji hitam yang dijanjikan membawa keadilan dan kedamaian bagi umat manusia. At-Tirmizi dari Abu Hurairah meriwayatkan, pasukan berpanji hitam akan datang dari timur. Tidak akan ada yang menghalangi mereka keluar dari wilayah Khorasan hingga mengibarkan panji-panji hitam di wilayah Yerusalem. Syekh Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam bukunya Tanda-Tanda Kiamat Besar mengutip Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa warna panji tersebut hitam pekat mirip seperti panji Rasulullah SAW. Dan di tengah benderanya bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah dalam tulisan Arab. Pasukan tersebut akan membersamai kaum muslimin dan pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, ialah Imam Al-Mahdi. Mereka mendampingi Imam Mahdi dan turut terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Sobat Islampedia, jika kelak kita wajib berbaiat dengan Imam Mahdi, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita mengenali Imam Mahdi yang asli? Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani dalam bukunya berjudul Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi menggambarkan Imam Mahdi dari salah satu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia digambarkan sebagai sosok pria yang memiliki perilaku soleh dan budi pekerti baik, mirip seperti Rasulullah SAW. Riwayat lain menyebut Imam Mahdi adalah sosok yang bisa dikenali secara fisik karena ia berasal dari anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, dia berasal dari keluargaku. Namanya yaitu Muhammad, sama dengan namaku. Nama ayahnya yaitu Abdullah, pun sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud. Penulis kitab Al-Hilyah Al-Bashar, Abdul Razak Al-Bitar mengatakan, sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah tidak mengetahui dirinya akan menjadi Nabi. Namun kelak kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangkan hikmah ke dalam hatinya. Sobat Islampedia, Imam Al-Mahdi sebenarnya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin umat di akhir zaman. Secara bahasa, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sementara berdasarkan hadis, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Ia adalah seorang muslim biasa yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah umat Islam untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan kembali syariat sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah dibaiat sebagai khalifah, keadilan akan kembali tegak di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Riwayat dari Imam Muslim dan Ahmad bahkan mengatakan, kelak Imam Mahdi sebagai pemimpin yang jujur dan adil akan melimpahkan harta kekayaannya untuk kemajuan umat. Lantas, di manakah lokasi pembaiatan Imam Mahdi? Riwayat mengatakan bahwa letaknya berada di Baitul Haram, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Setelah dibaiat dan menjadi khalifah, Imam Mahdi pun diridhoi oleh penduduk bumi dan langit. Sobat Islampedia, Al-Mahdi, siapakah dia Al-Mahdi? Ketika berbicara tentang Al-Mahdi, maka kita berbicara tentang sesuatu yang gaib. Dan ketika berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka harus dipandu dengan wahyu, harus dipandu dengan dalil. Karena ketika berbicara yang gaib tidak dipandu dengan dalil, maka
kebanyakan dari mereka yang berbicara tentang gaib itu akan terpleset dalam kesesatan. Dan ketika berbicara tentang Al-Mahdi, ada beberapa hadis yang disampaikan dari Nabi SAW. Di antaranya ketika Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi menceritakan, Nabi SAW bersabda, tidak akan hancur umat ini sampai datang dari keturunanku. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwa Al-Mahdi ini disampaikan oleh Nabi SAW memiliki ciri secara fisik. Cirinya adalah dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah, kalau dilihat dari sini, maka kita bisa lihat seolah ada isyarat dari hadis yang pertama bahwa Al-Mahdi ini datang di akhir zaman. Oleh karena itu, di antara ulama memasukkan Al-Mahdi ini sebagai bahagian daripada tanda kiamat. Lalu kalau kita lihat, beliau, Al-Mahdi ini adalah manusia, bukan golongan malaikat, bukan golongan makhluk lain, manusia. Dan di antara hadis yang lain juga diriwayatkan, di antaranya yang diriwayatkan dari Tirmidzi juga, bahwa nanti di akhir zaman manusia akan hidup dalam segala macam bentuk kebaikan. Bumi akan mengeluarkan tumbuhan yang bagus-bagus, manusia dalam kondisi baik. Yang sebelumnya bumi dipenuhi dengan kesesatan, bumi dipenuhi dengan kezoliman, bumi dipenuhi dengan kesulitan. Dan ternyata masa kebaikan itu di saat Al-Mahdi ini hadir. Sobat Islampedia, kisah kedatangan Imam Mahdi tidak hanya mengandung kisah keadilan dan kemakmuran, tetapi juga kisah patriotisme dan heroisme. Bayangkan saja, suatu saat nanti di saat kebenaran dan kesalahan tampak sangat samar, batas antara yang baik dan buruk sudah begitu kabur. Kita sebagai manusia diminta untuk memilih antara berbaiat dengan Al-Mahdi atau terjerumus pada pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Pertempuran akhir zaman atau biasa disebut Armageddon juga menjadi salah satu tanda kedatangan Imam Mahdi. Dalam hadis disebutkan, Amak dan Dabik kelak akan menjadi tempat berlangsungnya peperangan akhir zaman itu. Saat itu, pasukan Muslim akan bertempur melawan kaum yang disebut sebagai Rum atau Romawi. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti apakah Romawi yang dimaksud benar-benar bangsa Roma yang kini menjadi negara Italia, ataukah sebuah kiasan untuk menggambarkan dominasi kaum Barat di akhir zaman kelak. Lantas, di manakah letak Amak dan Dabik yang dimaksud? Beberapa ulama meyakini lokasi pertempuran Al-Amak dan Dabik berada di sekitar Damaskus, Suriah. Hadis tentang pertempuran ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama Amak atau Dabik, sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu." Lalu dikisahkan ketika pasukan Al-Mahdi hendak melanjutkan perjalanan untuk mengepung Roma, tiba-tiba setan meneriaki mereka. "Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian." Mereka pun berhamburan keluar, dan ketika mereka kembali ke anak istri masing-masing, tibalah waktu bagi Al-Masih Ad-Dajjal untuk muncul ke muka bumi. Imam Ibnu Al-Munir mengatakan, sampai saat ini belum terjadi peristiwa pengumpulan dan penyerangan Roma oleh umat Muslim dengan jumlah tentara yang begitu banyak. Sementara hadis ini digambarkan sebagai kabar gembira sekaligus peringatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam, pimpinan Al-Mahdi di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, lalu masa apa yang akan menjadi pertanda bagi datangnya Imam Mahdi?